خسوف القمر atau khusuf syamsi, maka orang-orang jahiliyah menatapnya seraya mengatakan inna hadzal khasafa awil khusufa li mauti 'azimin aw li hayatihi. Sesungguhnya khusuf syamsi atau khasaful qamar ini adalah bagian dari meninggalnya seorang azim atau lahirnya seorang anak yang azim. Maka Rasulullah SAW menafikan hal tersebut, bahwasanya khusuf syamsi atau khasaful qamar laisa li mauti ahadin aw li hayati 'azimin أو حتى لموت ابن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم. bahwasanya inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah, sesungguhnya khusufal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Jalla fi'ala. La yakhsifani li mauti ahadin, dia tidak terjadi gerhana karena kematian seseorang, wala li'ayatihi, ataupun karena lahirnya seorang bayi. Fa in ra'aytum dzalika, apabila kalian melihat gerhana bulan ataupun gerhana matahari, fad'ullaha wa kabbiru wa tasaddaqu, maka bersegeralah untuk berdoa, bertakbir dan bersedekah. Dan dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan fafza'u ila dzikrillah ta'ala wa du'aihi wastighfari, maka bersegeralah untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah dengan istighfar. Suatu saat Rasulullah SAW meninggal anak terakhirnya yang bernama Ibrahim pada usia 2 tahun, maka terjadilah khusuf al-qamar. Kemudian para sahabat pun mengatakan inna hadzal khusufa li mauti ibni nabiyyin Ibrahim, sesungguhnya khusuf ini terjadi karena meninggalnya anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Rasulullah SAW pun menyampaikan bahwa khusuf al-syams atau khusuf al-qamar, gerhana bulan matahari, inilah berkaitan dengan hidup atau matinya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, kalimat khasafal qamar, khusufal qamar, ialah kalimat yang sudah Allah cantumkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yang Allah cantumkan di dalam surat Al-Qiyamah, di mana kita semua menghafalnya. Dan Allah jadikan kalimat khasafal qamar, fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar fi ayatil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa khusufal qamar Allah masukkan dalam ayat tanda-tanda dari datangnya hari kiamat. Inilah yang mengerikan. Makanya ketika datang khusufal qamar ataupun khusufas syamsi, maka kita diperintahkan kembali kepada Allah dan melaksanakan sebuah ibadah yang tidak sama dengan ibadah lainnya, dengan salatnya, dengan sedekahnya, dengan istighfarnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat dikatakan, ketika beliau melihat sebuah gerhana bulan, maka beliau bersegera untuk memanggil para sahabat, untuk masuk ke Masjid Nabawi. Sampai-sampai saking tersegeranya beliau Rasulullah SAW, beliau salah mengambil ridahu, beliau salah mengambil sorbannya, justru mengambil kain selendang dari istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Saking beliau khawatir, dan beliau khawatir kalau itu adalah bagian dari tanda-tanda kiamat telah datang. Walhamdulillah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Apa itu khasaf? Fa idza bariqal basar, apabila manusia matanya sudah terbelalak melihat hancurnya bumi ini. Wa khasafal qamar, dan qamar Allah hilangkan cahayanya. Al-khasaf huwa dhahaba dhiya'uhu, cahayanya hilang. Allah hilangkan cahayanya.
sama seperti matahari yang Allah hilangkan cahayanya, disebut dengan kusuf wasyamsi, yang juga termaktub di dalam Al-Quran. Idza syamsu kuwirat, kuwirat dhahaba nuruhu. Kuwirat, apabila matahari telah Allah hilangkan cahayanya, maka bumi ini akan gelap gulita dan tiada kehidupan. Wa khasafa al-qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, dan apabila matahari dan bulan telah dikumpulkan. Wahai para jemaah, ketahuilah bulan dan matahari tidak untuk dikumpulkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya matahari beredar pada jalannya dan bulan beredar pada jalannya? Asy-syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Sesungguhnya matahari tidak boleh mendahului bulan, dan begitu pun malam tidak boleh mendahului siang. Wa kullun fi falakin yasbahun, dan semua yang ada di falak yasbahun. Apa yasbahun? Apakah yasbahun bermakna berenang? Tidak. Yasbahun istaharraka ila qasdihi. Yasbahun artinya adalah ketika bergerak semua planet itu menuju Allah Subhanahu wa taala, karena mereka semua planet alam ini bergerak menuju satu titik, yaitu Allah Jalla wa Ala, yang ketika sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan untuk kembali ke titik awal, untuk berputar kembali sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu terus. Wa kullu fi falaki yasbahun. Itulah makna subhana. Subhana di antara maknanya adalah tasbih atau yasbahun, yaitu taharrukul qalbu ila Allah, hati yang bergerak kepada Allah Subhanahu wa taala dan menganggap semua alam ini adalah kecil, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan yang sangat besar. Bukankah bulan dan matahari adalah bagian dari kehidupan manusia? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sedang mencari Rabbnya, justru Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan matahari yang begitu besar, sampai Ibrahim mengatakan ini adalah Rabbku. Ketika melihat bulan, Ibrahim mengatakan ini adalah Rabbku. Bukankah matahari dan bulan adalah bagian dari kehidupan manusia? Sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan, memisalkan matahari dan bulan di dalam mimpinya Nabi Yusuf. Qala li abihi inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaba wasyamsa wal qamara li sajidin. Artinya apa? Ada perbedaan antara fungsi daripada asyams dan fungsi daripada al-qamar. Namun semua fungsi ini mati ketika Allah datangkan hari kiamat, dan Allah gabungkan antara asyams wal qamar. Wa jumi'a asyams wal qamar yaqulu al-insan ayna al-mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idhin mustaqar. Kalla la wazar. ايش الوزر؟ ما هو وزر؟ كلا لا نجاة. كلا لا نجاة ila rabbika yawmaidin mustaqar. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan adanya gerhana bulan ini, kita wajib mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih wal istighfar wal du'a, wa huwa ayatun min ayatil qiyamah. Maka ini adalah contoh kiamat sebelum kiamat terjadi, dan telah Allah tuliskan di dalam Al-Quran menunjukkan bahwasanya Al-Quran haqqun wa khasafal qamari haqq wa kashfus syamsi haqq, dan kiamat adalah benar. Dia akan datang kepada diri kita satu persatu, lambat ataupun cepat dia akan datang, dan dia tidak akan salah mendatangi kalian. Kalian sedang berdosa, sedang sombong, sedang berbangga, bahkan sedang sholat pun, kalau memang sudah saatnya ajal datang, maka datanglah, dan dia tidak akan pernah pilih, dan dia tidak akan pernah takut beriyadillah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Maka dengan hebatnya khusuf asyams wa khusuf al-qamar, kita bukan berarti menyembah asyams dan menyembah al-qamar, tapi kita menyembah alladzi khalaqahunna, yang
menciptakan itu semua, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita manusia yang hidup sudah ada matahari. Besok kita mati pun matahari akan terus berputar, bumi akan terus berjalan. Maka semua itulah menjadi tanda dan bukti bahwa bumi ini ada pemiliknya. Kalau kita bertakwa pada pemiliknya, maka kita akan dijaga oleh pemiliknya. Tapi kapan kita mulai sombong dengan pemiliknya, maka kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Telah berbahagia orang-orang yang menahi hatinya dari semua kotoran dengki, hasad, sombong dan seterusnya. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia berdoa kepada Allah dan dia salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa Allahul hajat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر يا من خلق السماوات السبع ومن فيهن يا من خلق السبع سماوات ومن فيهن فإن جنتك حق ونارك حق وعرشك حق وأنت حق يا رب العالمين. اجعلنا من الراشدين واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين يا رب العالمين واجعلنا ممن يقال في دعوات الملائكة قالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اللهم اجعلنا في قولك ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اجعلنا في قولك وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Ya Allah, jadikanlah hati kami ya Allah hati yang lunak ya Arhamar Rahimin. Janganlah jadikan ya Allah, janganlah jadikan hati kami ya Allah hati yang keras ya Arhamar Rahimin, hati yang berburu ya Allah, hati yang susah menerima nasihat ya Allah, hati yang membantah dengan Quran ya Allah, hati yang membantah dan melihat rendah dengan Quran ya Allah, hati yang tidak peduli dengan agama ya Allah. Jadikanlah hati ini ya Allah hati yang penuh dengan khusyuk dalam ibadah kepada-Mu ya Allah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kami tidak memiliki ilmu atas semuanya ya Allah, maka ajarkanlah kami ya Allah ilmu tentang diri-Mu ya Allah, ilmu tentang tafsir Al-Quran Al-Karim, ilmu tentang beradab kepada-Mu ya Allah, ilmu tentang tauhid kepada-Mu ya Allah, dan matikanlah kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami sadar ya Allah di antara kami ya Allah banyak yang belum khusyuk dalam salatnya ya Allah. Di antara kami banyak yang masih lalai dengan kewajiban kami kepada-Mu ya Allah. Sungguhnya kami akan kembali kepada-Mu ya Allah. Sungguhnya kami akan kembali kepada-Mu ya Allah. Cepat ataupun lambat ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami, tutuplah aib kami ya Allah. Tutuplah aib kami ya Arhamar Rahimin. Cintailah kami ya Allah. Janganlah Engkau jadikan syahwat kami ya Allah melampaui keimanan kami ya Allah. Remlah syahwat kami ya Allah. Jauhkanlah kami ya Arhamar Rahimin dari semua keburukan dunia dan akhirat. Rahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.